Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita akan masuk dalam ibadah kita di saat pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita akan masuk di dalam pujian penyembahan kita. Sebelumnya saya minta Ibu Pendeta untuk buka kita dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu dalam doa. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau Bapa yang baik dan dahsyat atas hidup kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu datang. Kami mau memuji menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Segala pengagungan hanya bagi-Mu Bapa. Engkau ambil alih ibadah kami ini Tuhan dari pertama hingga akhirnya. Biarlah menjadi di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya undang kita semua untuk berdiri dan mari kita pujian kita akan melakukan pujian yang berkata bahwa jiwaku merindukan-Mu ya Allah yang hidup. Mari kita lakukan pujian ini sebagai pengakuan kita kepada Tuhan bahwa kita sungguh merindukan Tuhan. Jiwaku
kaki sudah pegal, boleh silakan duduk. Tapi yang masih kuat, mari terus kita puji Tuhan. Kita mengatakan bahwa pengharapanku hanya Yesus saja. Sukacita itu mengalir dalam hati kita. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Komsel Yudia. Kepadamu
firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan lanjutkan pujian, kita katakan bahwa kita mau berhubung dengan Tuhan. Kami sungguh Bapa, kami ada sampai detik ini hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Engkau berkenan kembali kami berjumpa dengan Engkau Tuhan berdoa-Mu saat ini. Terima kasih kami sudah melakukan bagian kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau telah bertata di atas perjalanan yang baik. Tiba saatnya kami mau mendengar apa yang katakan kepada kami lewat kebenaran firman. Berbicara kepada kami Bapa, agar kami mengerti, memahami apa yang harus kami lakukan yang Kau kehendaki
dalam hidup ini selama Engkau berkenan kami ada di dunia. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu Bapa di segala kali. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom. Kurang kuat kan? Shalom. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Kalau dihitung itu sekarang kita ada di hari yang ke-331 ya di tahun 2025 kan? Sebab kita jalan di tahun ini selama 365 hari. Kita ada di akhir bulan November. Besok kita sudah masuk ke Desember. Cuma masing-masing kita bertanya pada diri kita sendiri, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan pelihara kita sampai hari ini. Ya. Tuhan sudah melakukan bagiannya untuk kita. Coba kita tanya diri kita sendiri, apa yang sudah kita buat untuk Tuhan. Iya, satu ayat firman Tuhan saja untuk kita, satu ayat saja buat kita. Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-16. Matius pasal 5 ayat yang ke-16, mungkin media bantu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya ulang satu kali lagi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, ayat ini adalah perintah sekaligus pengingat untuk kita semua. Iya, ayat ini adalah merupakan perintah sekaligus pengingat untuk kita semua, khusus orang-orang percaya. Pernahkah kita bertanya pada diri kita, apa tujuan kita diciptakan? Apa tujuan kita diselamatkan? Tuhan menciptakan kita dan menyelamatkan kita dengan tujuan supaya apa? Kita menerangi dunia yang gelap ini, dan supaya namanya dipermuliakan. Kita sekarang di dunia yang hancur ini, gelap. Dunia ini gelap. Makanya dunia butuh keterangan.
untuk menerangi kegelapan dunia ini. Iya. Saudara, kita sudah dilengkapi dengan kuasa dari surga untuk menjadi terang bagi dunia ini. Kita sudah dilengkapi dengan kuasa dari surga untuk menjadi terang bagi dunia ini. Dan memang karena kita diciptakan dan diselamatkan untuk tujuan ini. Kalau kita baca 2 ayat sebelumnya dari ayat 16 ini, ayat 14 begini, saya lewat 13 ini. Kamu adalah terang dunia. Tuhan Yesus tidak bilang buat murid-murid, kamu akan kujadikan terang dunia. Tidak. Tuhan bilang kamu adalah terang dunia. Artinya kamu sudah jadi terang. Sekarang kamu predikatnya adalah terang. Bukan nanti. Sudah. Sekarang. Yang kepada murid-murid Tuhan katakan di zaman itu, Anda dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ada amin? Sebagai saja murid Tuhan. Siapa merasa dia murid Tuhan? Kalau yang merasa murid Tuhan angkat tangan. Kalau merasa murid Tuhan angkat tangan. Kalau yang sisanya apa? Udah di luar garis ya. Berarti itu masih dalam kalap. Kalau tidak mengikuti Tuhan Yesus tuh, kamu adalah terang dunia. Saya lanjut baca ayatnya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kota yang ada di gunung pasti kelihatan semua orang. Tidak bisa tersembunyi. Iya. Kita di tengah-tengah dunia ini, kita menjadi perhatian bagi orang. Siapa atau tidak, harus pancarkan terang itu bagi mereka. Harus. Orang memperhatikan kita setiap saat. Minta maaf kalau semua bilang begini, apa belum bilang. Pengaruh itu orang bertobatan. Dan menunjuk hidup sudah bertobat. Kalau ternyata orang perhatikan baru tidak seperti orang bilang bertobatan, malu sahabatan. Orang aku bilang malu sahabatan. Iya. Kita harus memancarkan terang itu kepada dunia yang gelap ini. Dunia sudah hancur, sudah busuk. Makanya 13 bilang kamu adalah garam. Garam itu tuh mengawetkan. Di samping memberi rasa seperti penyedap rasa, juga mengawetkan. Siapa itu? Kita ini sudah, Bapak Ibu dan saya. Iya. Bukan saja murid-murid di zaman itu. Saya lanjut baca ayat yang 15.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki diam sehingga menerangi semua orang di dalam rumah ini, ya kan? Jangan orang kasih menyala lampu atau pelita, katakanlah ini waktu lampu mati terus tombakar ini, tongkar di bawah meja atau tutup dengan tubuh saji. Kan tidak mungkin ya. Taruh di tempat yang bisa dia berfungsi untuk menerangi. Pas bilang kaki dia, tahu kaki dia? Katakan belum punya untuk menerangi rumah itu. Iya. Makanya ayat yang ke-16 bilang tadi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bukan supaya orang bilang, oh, Pak Martin itu dia hebat. Ternyata tidak. Tujuannya supaya Bapak di surga dipermuliakan. Iya. Bukan supaya kita dipuji. Tidak. Begitu sekali berapapun, ketika nanti dia berkhutbah, bukan untuk kepujian bagi namanya, tapi untuk kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Iya. Kita semua dituntut untuk berfungsi sebagai terang itu, supaya menjadi berkat bagi orang dan nama Tuhan Yesus. Nah, di sini ya, terang itu sudah ada. Perlu kita pertahankan, kita pancarkan. Dan kita, bagaimana cara kita untuk bisa memperlihatkan bahwa terang itu benar ada pada diri kita. Kembali kepada firman Tuhan, ayat yang ke-16 bagian B bilang begini, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Orang lihat perbuatan kita. Iya, perbuatan kita. Perbuatan yang mempermuliakan, bukan yang mempermalukan. Amin. Yang mempermuliakan Tuhan, bukan yang mempermalukan Tuhan. Bayangkan kalau misalnya ada orang GBI Amasi, terus besok-besok tanggal 25 Desember dia tak duduk dalam got, itu mempermuliakan kan? Halo? Atau mempermalukan? Atau dia cuma kebiasaan masih, tapi ketahuan di kebanyakan orang istri, kebanyakan orang suami, itu permalukan ke permuliakan Tuhan? Permalukan. Perbuatan kita akan menjadi disoroti orang. Yang Tuhan tuntut melalui perbuatan kita, namanya dipermuliakan. Bukan melalui perbuatan kita, namanya dipermalukan. Jangan dibalik. Karena kita bikin ketemu mau sendiri. Iya itu. Iya, 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Coba multimedia bantu 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk Anda dan saya.
semua orang Kristus sudah mati. Dia sudah tebus kita. Dia sudah selamatkan kita. Dia bilang supaya mereka yang hidup, Bapak, Ibu, dan saya yang hidup sekarang ini, bukan kita hidup untuk suka-suka kita sendiri. Iya. Bukan kita hidup untuk sama gue, tapi hidup untuk Dia. Artinya melakukan hal-hal yang menyenangkan Dia, melakukan hal-hal yang memuliakan namanya. Iya, harus menyadari ini tugas penting. Karena sekali lagi kita dipilih, ditebus, diselamatkan untuk tujuan itu. Untuk tujuan itu. Ya. Jadi saya berdiri sendiri kan suka-suka saya. Saya mau bikin apa, mau bikin apa. Ini usahakan satu ayat lagi yang paling keras itu 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 itu keras. 1 Korintus 6 ayat 20. Kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar, tidak kredit. Dibayar dengan apa? Cara yang mahal. Makanya kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu adalah milik Dia yang membeli kamu, menebus kamu. Kamu wajib melakukan apa yang Dia kehendaki, bukan melakukan apa semau kamu. Tidak. Jadi ayat ini saya sering bilang, untuk ayat ini, hak asasi kita dicabut, mutlak melakukan maunya Tuhan, kehendak Tuhan, karena kita sudah miliknya Dia. Kita sudah miliknya Dia. Harus menyadari itu. Harus. Itu tanda syukur kita kepada Tuhan. Supaya apa? Dengan cara seperti ini kan kita pancarkan terang kasih itu kepada dunia, sehingga namanya dipermuliakan. Jadi tidak bisa kita mau hidup itu kita memang sendiri. Dan usut ayat ini dia bilang apa? Karena itu dia bilang apa? Permuliakanlah Dia dengan tubuhmu. Apa itu 20? 2 ayat 20. Tolong 2 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Maaf, 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Yes. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jangan cemari tubuhmu dengan perbuatan-perbuatan yang menjijikkan, yang mempermalukan. Ini khusus untuk bicara dosa perzinahan atau percabulan. Tubuh. Iya. Tuhan bilang perbuatan. Coba satu ayat lagi. Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat 1. Minta maaf kalau kalian agak panjang. Memang saya sengaja mau kasih panjang. Ya kan? Karena saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan
menjebari tubuh ini dengan minuman keras, alkohol, obat-obatan terlarang, percabulan, perzinahan dilarang. Harus persembahkan tubuh yang kudus, yang bersih. Iya kan? Jangan kita kompromi dengan dosa. Harus perangi dosa, harus kalahkan dosa dalam hidup kita. Kita harus mampu mempertahankan kekudusan diri kita, kesucian rumah tangga kita. Amin. Harus. Karena dosa perjalanan itu berdosa pada kita punya tubuh sendiri. Kalau berdosa di luar tubuh itu, tapi kalau berdosa sungguh perjalanan, istri bilang berdosa terhadap diri kita sendiri. Orang lain menganggap itu hal biasa. Orang Kristen rajin ke gereja, tapi sedih jalan terus. Minum mabuk jalan terus, judi jalan terus. Biasa katanya. Roma bilang 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-11. Dia bilang, kita ini manusia Allah. Kata ini manusia Allah, bukan manusia iblis. Iya kan? Iya, harus menyadari itu. Iya. Kemudian apalagi perbuatan yang memuliakan Tuhan? Saling berrukun dan damai dengan semua orang. Hidup rukun dan damai dengan semua orang. Jangan katong satu jemaat tapi kamu lihat sesama jemaat. Maaf sih. Baca itu di Kisah Para Rasul pasal 2. Kenapa sampai jemaatnya bertambah-tambah setiap hari? Karena orang tertarik melihat kehidupan mereka yang kental dengan persatuan. Setiap hari mereka ditambah-tambahkan dengan orang yang bertobat, orang yang percaya. Lakukan satu jemaat saja katong terbaku senang, baku fitnah, baku celah, ya. Tapi bersyukur di Al-Masih tidak ada. Al-Masih punya luar biasa. Kita harus sudah punya sikap empati dan simpati, jangan antipati. Kalau lihat orang lagi susah, harusnya kita juga ikut susah. Kan Roma 12 ayat 15. Bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, dan menangis dengan orang yang menangis. Jadi kalau ketemu sesama jemaat atau ketemu saudara, dia suka cita, kita suka cita juga. Kalau dia menangis, kita menangis juga. Jangan dia suka cita, jangan dia menangis. Rasakan. Kalau apa dia tidak. Untung dia masih tidak ada. Mazmur 103. Dalam hidup kerukunan baru berkat diperintahkan dan sampai turun. Amin. Kalau hidup aku bombi, baku benci, baku iri, baku fitnah,
Mereka baru. Betul sih. Lari, Alkitab tidak salah. Ya, Alkitab tidak salah Bapak Ibu. Perbuatan baik, kalaupun kita dicela, difitnah, bahkan dihianati, kita tetap harus bersyukur sebagai orang percaya dan kita tetap memberkati. Amin. Memberkati saja, memberkati saja. Nah, jelas tuh Roma 12 ayat 17 ayat 21. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ayat 21. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu baru. Dan itu dijahati. Cuma manusia begini. Kalau dia suka orang, seberapa banyak perbuatan baiknya akan Anda buat di mata dia, tapi itu negatif. Kita suka saja. Tapi itu di luar sorong, di luar habis. Manusia begitu. Biar dia sudah berusaha baik sekali buat kita, berusaha dan dia semua dibikin baik. Tapi kalau minta maaf, kalau kita terlalu tidak suka, tetap untuk suka saja, kita jauh dia negatif saja. Itu manusia punya satu, tidak bisa bilang itu kelemahan, tapi kelebihan kah? Kenapa Bapak Ibu milih sendiri? Ya kan? Itu manusia. Nah, perbuatan begini apa bisa menerangi dunia yang hancur? Halo, bukan menerangi, mempermalukan, membuat dunia tambah gelap. Itu yang pertama. Jadi yang pertama tadi itu apa? Lewat perbuatan kita ucapkan terangnya, mempertahankan terang dalam diri kita tak bersih lewat perbuatan kita. Ya. Yang kedua, lewat perkataan kita. Efesus pasal 4 ayat 29. Mari kita tolong. Efesus pasal 4 ayat 29. Saya baca. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya boleh menerima kasih kamu. Jadi begini. Ya, boleh kasih kamu. Sekarang ini kita tidak bisa bedakan mana orang Kristen dan bukan Kristen. Semua pemulut itu kotori. Aduh, apalagi minta maaf pastor, ketong di sana itu, ketong di sana tuh mana? Di sana punya tempat, sebuah kampung sana. Kalau teman kalau baru ketemu saja, sapaannya dari jauh saja, aduh, merinding. Tapi bukan di sana saja, sekarang juga di sini ada, tapi yang masih tidak ada. Perkataan itu tidak membangun. Perkataan itu malah menjijikkan, bikin orang bukan punya semangat hidup, tapi bukan kita fanatik atau apa, tapi ya kita ini harus beda lah. Kita harus tampil beda dengan orang lain, dibanding dengan orang lain. Jangan beda-beda tipis, harus beda. Tetap bilang kita orang benar, dibenarkan. Tadi kan 1 Timotius 6 ayat 11, katanya manusia karena jangan beda-beda tipis dengan orang dunia.
lihat di pohon, kalau kau perlu kata-kata hancur semua, itu harus begitu perkataan yang bisa membuat telinga kita enak dengar, perkataan yang membangun, perkataan yang memuliakan Tuhan. Yang penting itu memuliakan, kan Tuhan memuliakan Tuhan, bukan bikin Tuhan jijik dengar. Kemudian apa? Sebagai orang percaya, sekalipun kita dalam tekanan, ya, jangan sampai karena alasan maaf ya karena malu, saya lagi ada tekanan dari saya lepas kontrol, jadi minta maaf ya, tadi saya sudah matiku, maaf ya. Kalau kita orang percaya harusnya sekalipun dalam tekanan, tapi perkataan kita tetap terkontrol. Ya, perkataan yang harus memberkati, bukan perkataan yang justru menjatuhkan, membuat orang merasa terhina, membuat orang merasa direndahkan. Iya, Paulus bilang karena terang dunia. Jangan sampai kita depan sini meloncat-loncat, main gitar, goyang-goyang, semua. Tapi di luar sana ketemu kata-kata hancur. Macet asal sini mati. Jadi jangan itu pantarkan itu dari dalam rumah dulu, ya kan? Baru keluar, jangan di luar baik tapi di dalam hancur. Itu omong kosong, itu makan puji, cari muka, hancur begitu kan? Gak bisa gitu. Harus dalam rumah dulu baru keluar. Ya, itu harus begitu. Jadi bicara itu, sekalipun dalam tekanan harus perkataan kita harus kontrol. Ya. Perkataan yang memberkati, bukan yang mengutuk. Jadi perkataan kita kalau bisa selalu membangun, dalam kondisi apapun kita memberkati. Ada dua tutur dalam Alkitab. Tuhan Yesus waktu dalam tekanan, dia disiksa di sepagantung, sudah mati. Dia bilang, Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Mereka bunuh dia, tapi dia masih memberkati. Dia minta pengampunan untuk mereka. Stefanus waktu ditangkap, nanti baca Salah pasal 7, sementara dilempar dengan batu, tinggal memutus nafas. Dia bilang, Tuhan, jangan timpakan dosa ini kepada mereka. Janganlah timpakan dosa itu. Dalam posisi itu dia masih memberkati, mulutnya masih memberkati, minta pengampunan kepada. Tapi kita kadang-kadang kita kita berlindung di balik kata, karena saya kan manusia Pak, saya daging Pak. Bisa bilang ke malaikat. Manusia itu orang bersih begitu, selalu berlindung berlindung di balik kata, kan maklum saya ini kan daging, saya kan manusia Pak. Manusia, tapi Tuhan bilang kamu manusia Allah. Harus ada penguasaan diri, ya, harus bahasa mau kontrol. Supaya tidak menyakiti orang lain, selalu harus memberkati. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita bantu.
saya bilang buat Bapak Ibu sekalian, kita memang Tuhan membutuhkan kita untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang lain lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita. Ya, lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita perjalanan Alkitab selama 3,5 tahun, Tuhan Yesus sama-sama dia turut-turut memberitakan Injil. Dia tidak pakai pengeras suara, tidak. Atau dia tidak posting komen-komen di media sosial, tidak. Dia membangun hubungan dengan manusia, dia mendengarkan manusia, dia menyatakan kasih kepada manusia, belas kasihannya untuk menarik manusia datang kepada dia. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Jadi dua hal ini tadi melalui perkataan atau perbuatan kita. Kita mempertahankan terang itu yang ada pada diri kita. Dan yang ketiga dan yang terakhir, selalu terhubung dengan Tuhan, sebab dia tidak sumber terang. Dia sumber terang. Yohanes pasal 15 ayat 5, Tuhan Yesus bilang apa? Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Tinggal dalam Dia dan Dia dalam kita, supaya kita berbuat banyak kalau baca ayat 5. Berbuat apa? Ya perbuatan baik, perkataan-perkataan yang memberkati. Hanya kasih-Nya yang dapat memampukan kita untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Amin. Jangan sombong. Nah, saya bisa. Maksudnya aku hancur. Andalkan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, terhubung dengan Dia, selalu connect dengan Dia. Sebab kemampuan itu, kasih karunia itu, kemampuan itu dari Dia. Dia itu sumber terang itu dari Dia. Baru kita pancarkan gitu. Jadi bayangkan kalau kita jauh dari Dia. Ini lampu ini. Coba kasih sudah kabel. Coba kasih kabelnya dan tidak terhubung dengan PLN. Apakah dia bisa menyala atau tidak? Dan PLN kan sumber terang itu. Menyala atau tidak? Tidak. Bulan saja dia terima terang sinar dari matahari, dia pancarkan ke bumi. Kita harus selalu kontak, terhubung dengan Tuhan, supaya terangnya menyinari kita dan kita pancarkan ke bumi lewat perkataan, perbuatan, supaya namanya Tuhan. Kalau di luar Dia, Tuhan tidak bisa buat apa-apa ini. Tidak bisa. Jadi itu saya panggil tim musik supaya kita dapat dimampukan untuk melakukan apa yang Dia kehendaki melalui firman-Nya, bisa memancarkan terang melalui perbuatan perkataan, dan supaya kita mempertahankan terang itu ada pada diri kita. Lewat apa? Perkataan, perbuatan, dan apa? Harus selalu connect dengan Tuhan. Amen. Connect terus dengan Tuhan. Rajin berdoa, rajin ibadah, rajin menyembah. Ya, kondisi apapun, jangan bahasa tuh.
berdoa bertahun-tahun tidak pernah, tidak dijawab-jawab. Jadi mari kita terus terhubung dengan Tuhan. Terus terhubung dengan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan jauh. Hancur hidup kita kalau kita jauh dari Tuhan. Tidak bisa. Mari saudara, hanya kasih karunia yang memampukan kita untuk melakukan dunia. Cuma melayakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin selalu mengenal pribadimu. Kasihmu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Rindu demi mengenal pribadimu. Terhubung denganmu, selalu menepati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berjalan arahku. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Rindu demi mengenal pribadimu. Terhubung denganmu, selalu menepati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berjalan arahku. Terhubung denganmu, selalu menepati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berjalan arahku. Terhubung denganmu, selalu menepati Bapa, ampuni kami jika selama ini kami kurang menyadari
Tujuan Engkau menciptakan dan tujuan Engkau menyelamatkan kami. Roh Kudus bantu kami. Roh Kudus artikan firman ini lebih dalam bagi kami. Sebagai manusia yang bodoh, yang lemah, yang kurang dalam banyak hal, hamba tidak mampu menjelaskan firman ini secara sempurna kepada mereka. Tapi Roh Kudus akan terus bekerja dan bekerja untuk menjelaskan lebih dalam kepada umat, agar kami mampu mengerti, memahami siapa diri kami sebenarnya. Kami mampu menyadari bahwa kami adalah garam dunia, kami adalah terang dunia. Tolong kami supaya kami mampu melakukan apa yang dituntut, yang Kau tuntut bagi kami oleh kebenaran firman hari ini. Melalui perbuatan, dan biarlah kami terus terhubung dengan Engkau Tuhan. Sebab kasih karunia dapat memampukan kami Tuhan untuk melakukan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Tolong kami, Roh Kudus. Tolong kami, supaya kami tidak hanya sebatas mendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman yang taat. Sehingga lewat kehidupan kami, ketika kami kembali tempat ini, nama Tuhan Yesus dipuji-puji dan dipermuliakan. Terima kasih. Agar kami tidak hanya sebatas berbicara tentang Yesus, tapi kami mampu hidup sebagaimana Yesus Kristus hidup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan dari kekal dan hingga kekal. Kami akan memberikan persembahan kami untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Berkati seberapa yang kami berikan untuk bekerja. Kami memberi karena kami lebih dulu menerima dari Bapa. Dan kami memberi karena kami punya tujuan untuk harus diberkati. Kami sulit belum memberkati. Kami menyadari itu, makanya kami mau memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, bersyukur, dan kami siap memberi untuk bekerja. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jangan saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan masuk dalam doa kita, dan mari kita lakukan pujian. Glory, glory, haleluya.
kasih kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau layak menerimanya. Kami percaya bahwa setiap kami yang sudah hadir beribadah pada saat ini, kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami sudah menerima hikmat, menerima pewahyuan yang luar biasa dari Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini berbeda waktu kami datang, karena Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebelum kami kembali pulang, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk semua program kerja jemaat. Kami menyerahkan ke dalam tangan untuk pergumulan jemaat. Tuhan, Engkau satu-satunya Allah yang kami percayai, satu-satunya Allah yang menjadi andalan hidup kami, yang senantiasa menolong dan memberkati kami. Karena itu hamba berdoa, biar Tuhan memberkati semua program yang ada, semua pergumulan yang ada, sehingga di dalamnya kami terus menikmati segala yang baik dari Tuhan. Tetapi juga semuanya kami kembalikan syukur dan terima kasih hanya kepada Tuhan. Terima kasih, berdoa khusus buat jemaat yang tidak sempat hadir saat ini. Kami tidak tahu apa yang sedang mereka jalani, lakukan hari-hari, tapi kami berdoa Tuhan hadir di mana mereka berada, lawat kunjungi mereka, dan Tuhan memberkati mereka. Yang lemah kuatkan, yang bimbang beri kepastian, yang punya masalah berikan jalan keluar, bahkan yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, sehingga di waktu-waktu mendatang mereka boleh hadir bersama dengan kami untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Bahkan yang masih terikat terbelenggu oleh kuasa kegelapan, kami berdoa dan minta dalam nama Yesus mereka dibebaskan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Jemaat yang ada di luar kota karena tugas pekerjaan, juga Tuhan memberkati mereka. Di waktu yang Tuhan kehendaki mereka akan kembali bertemu dengan keluarga jemaat Tuhan dalam keadaan baik dan sehat. Nama Tuhan kami permuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Bangsa dan negara, tanah Papua kami taruh dalam tangan Tuhan. Pemerintah yang ada juga Tuhan memberkati. Dan secara khusus hamba berdoa menyerahkan untuk anak-anak sekolah kami Tuhan, anak-anak tempat yang tengah menempuh pendidikan, khususnya mengikuti ulangan-ulangan. Tuhan menolong mereka, beri hikmat kepintaran, sehingga mereka melaksanakan setiap ulangan yang ada, mereka boleh mendapatkan hasil yang baik. Di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Usaha, bisnis, pekerjaan jemaat Tuhan, karir jemaat, hamba berdoa dan tetap terus serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan memberkati, terus maju dan bukan turun Tuhan. Kami percaya diberkati oleh Tuhan, dan dengan berkat itulah kami mau hidup untuk terus mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih kehidupan jemaat di minggu berjalan hamba taruh ke dalam tangan-Mu. Tuhan menyertai kami. Jadikan hari-hari hidup kami menjadi hari-hari di mana kami merasakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan. Lalu sebentar kami akan kembali pulang, sertai perjalanan kami. Secara khusus kami akan menuju ke rumah keluarga Bapak Patasik dalam rangka bersyukur atas rumah yang baru. Tuhan menghantar kami sampai di sana dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Bapa di surga. Inilah yang menjadi doa kami. Kami bersyukur kepadamu dan kami akhiri ibadah raya kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta memohon berkat daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan semua angkat tangan kepada Tuhan, pulang terima berkat Tuhan yang besar. Haleluya. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di sorga, persekutuan bimbingan penyertaan kuat kuasa Roh Allah yang kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini keluargaku Tuhan.